Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Bamskuy. Oke guys, di channel Bamskuy kali ini gue mau bikin sesuatu yang baru, yaitu sesuai judul Bamskuy Review. Asik. Apa yang mau kita review hari ini? Check this out. Oke guys, yang akan kita review hari ini adalah ini dia guys, kamera Canon EOS M200. Gimana untuk spesifikasinya? Let's go, kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk ukuran sensornya dan sensor apa yang dipakai. Dia itu sensor yang dipakai adalah sensor APS-C CMOS sensor yang resolusinya itu 24 megapiksel guys. Nah, itu dia tuh sensornya. Keren ya, pelangi-pelangi gitu. Dan ini bagian dari belakang kameranya. Dia LCD-nya udah full touchscreen, jadi kayak HP dia guys. Jadi untuk pengoperasiannya bisa full dari layar, tinggal pencet-pencet, geser-geser. Tapi bisa juga dari tombol-tombol fisiknya ini guys. Ini bisa dipencet-pencet. Ini ada tombol menu, ini tombol buat ngerekam yang merah, titik merah ini. Dan ini adalah tombol untuk membuka galeri lah ya, ibaratnya kalau di HP. Nah, di atasnya itu ada tulisan M200 dan di sini tuh flashnya guys. Nanti gimana cara bukanya kita lanjut nanti. Nah, ini di sini ada tombol on off, dipencet. Ini ada menu-menunya, cuman 3 pilihan doang ya. Ini ada mode auto, nggak fokus. Ada mode auto, ini yang mode manual foto, dan ini mode videonya. Nah, ini tombol shutternya, tinggal diklik-klik-klik. Ini juga ada tombol putar-putar untuk ngatur apalah, kayak ISO atau aperture atau apalah itu. Di sini ada buat gantungan strapnya ya. Di bagian kanan ini cuman ada mikrofon dan speaker. Udah itu doang. Di bagian bawahnya ini ada tempat buat naruh tripod. Di sini baterai, sini belum kita pasang baterainya, kosong. Di sebelah kirinya itu ada HDMI, mini HDMI. Di sininya SD card, kita buka ya. Tuh, ini SD card. Ini SD cardnya. Kita pasang lagi. Di sini ada apa itu? Ada mini HDMI ya, sama USB micro kayaknya itu. Kita tutup lagi. Aduh, emang kalau yang ini agak susah. Ini dia. Dan ini adalah untuk membuka flashnya, ini di slide ke kiri. Nah, itu dia, si flash keluar. Kita tutup lagi. Dan ini juga tombol pencetan buat membuka lensanya nanti ya. Langsung aja kita cek gimana untuk performa foto maupun videonya ya guys. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari si kameranya. Ini lensanya, dan ini di atasnya layar. Dia tuh bisa ngeflip ke depan ya guys. Jadi ini tuh ada tracking buat wajah dan tracking buat matanya. Kita goyang-goyang dikit. Kita maju. Gitu, belum fokus. Nah, itu dia. Backgroundnya jadi ngebokeh ya guys. Mantap. Kita coba mundur lagi. Dia juga langsung nyari muka gue ya guys. Gimana hasilnya? Keren nggak? Oh ya, satu lagi yang terpenting itu dia belum ada input atau output gitu buat mic eksternalnya. Jadi harus direkam secara terpisah begini guys. Jadi ini adalah si buat videonya, dan yang gue pegang ini HP gue buat merekam suara gue guys. Nah, ini adalah POV kalau suara dari mic si kameranya. Twing ya. Gimana untuk mix suara dari si kameranya guys? Cukup bagus atau enggak nih? Kita balik lagi ke HP gue guys. Nah, ini udah balik lagi ke suara dari yang direkam si HP gue guys.
bedanya cukup jauh lah mungkin, atau sama aja. Kalian nilai aja sendiri di bawah ya guys. Nah ini adalah kalau POV dari gua nih guys, dari kamera gua maksudnya. Nah ini dari kamera dan ini dari HP gua. Nah ini tuh dia yang gue bilang tadi, layarnya bisa ngeflip ke depan, dan ya seperti itulah guys. Ini balik lagi ke kamera gua. Dan oh iya gue lupa, perekaman ini gue rekam menggunakan resolusi Full HD 60 fps ya guys. Jadi di kamera ini tuh bisa ngerekam di HD 60 fps, Full HD 30 fps dan 60 fps, dan ini juga bisa sampai 4K 24 fps kalau nggak salah ya. Nah ini gue menggunakan resolusi Full HD atau 1080p 60 fps, dan ini kalau kita coba untuk 4K nya gimana. Nah ini adalah untuk hasil dari 4K nya guys, dia tuh jadi nge-crop banget ya, jadi lebih deket. Ini padahal di posisi gua duduk yang tadi sama aja, dan dia masih tetap ada face tracking dan eye trackingnya guys, detek mata. Kita jauh ngedeket, dia masih tetap bisa nangkap muka dan mata gua guys. Performanya juga masih oke lah ya. Nah dan ini adalah hasil dari perekamannya kalau gue bawa jalan guys. Kalau tadi kan diem aja, ini kita coba bawa jalan. Gimana, cukup stabil nggak? Coba kita zoom. Nah, ini zoomnya udah mentok ya guys di 45 mm. Jadi lensa yang dipakai itu adalah 15 sampai 45 mm. Kita coba zoom out lagi. Nah ini udah di 15 mm nya. Gimana untuk performa videonya? Lumayan cakep lah ya. Nah tadi kan udah lihat hasil dari videonya, sekarang kita coba cek hasil dari foto-fotonya, apakah bakal bagus atau enggak. Kita let's go cek, bahas sama-sama. Nah jadi itu dia tadi untuk hasil foto-fotonya. Itu tadi juga beberapa foto menggunakan manual, dan ada juga yang menggunakan EVI. Jadi dia tuh memprioritaskan. Nah itu dia, memprioritaskan untuk aperture-nya. Jadi si background-nya itu bakal bokeh banget, jadi dia bakal lebih fokus untuk si objek, yaitu gua objeknya. Dan tadi juga ada pakai mode apa namanya, mode yang auto. Nah itu dia mode autonya juga. Dan hasilnya gimana menurut kalian, bisa kalian nilai.
tadi juga menggunakan lensa kitnya ya dari 15 mm sampai ke 45 mm. Hasilnya cukup oke sih kalau menurut gue, di yang gue lihat tadi hasilnya, walaupun dia menggunakan si lensa kitnya ya. Dan ini juga menggunakan baterai tipe LPE12. Dia tuh dipakai sama beberapa seri Canon yang EOS M kayak M10, M100, dan ini M200, M50 juga make. Jadi dia tuh tipe baterai yang lumayan udah lama dan kapasitasnya juga kecil di 870-an mAh. Beda dengan si abangnya yaitu LPE17 yang dipakai di seri-seri lebih tingginya lah dari ini, dengan kapasitas baterainya juga lebih gede. Dan itu aja sih untuk review hari ini, yaitu mereview kamera baru gua Canon EOS M200. Dan kamera ini juga kedepannya bakal gua pakai buat konten-konten gua berikutnya ya guys. Jadi dia bakal pakai si kameranya ini. Itu aja sih. Alhamdulillah akhirnya bisa kebeli kamera guys. Ya walaupun kamera kelas entry level lah ya bisa dibilang, tapi ya ini aja juga gue udah bersyukur banget. Jadinya konten gue jadi bisa lebih jernih lagi dan lebih bagus lagi. Dan gue mengharapkan support dari kalian dengan cara klik subscribe, like, dan komen juga di bawah. Kalian bisa dislike aja kalau kalian gak suka sama video ini. Dan share terus aja ke teman-teman kalian. Kali aja suka ya kan sama konten-konten gue. Oke, itu aja video dari gue. Bye-bye.